1231102. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PPT saya, yang mana ini sebagai UAS kami untuk memenuhi mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Atik Rahmayani. Baik, yang pertama ialah studi kasus yang saya ambil ini ialah banyaknya siswa yang kurang aktif dalam memahami secara mendalam dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada teks eksplanasi. Lalu model PTK yang saya ambil ini ialah model Kemis dan MC Taggart. Baik, lalu berisi PPT saya yang pertama ini ialah judulnya peningkatan kemampuan menulis teks eksplanasi melalui strategi based learning. Lalu pelatar belakang masalahnya ialah kurangnya keaktifan mahasiswa. Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi dalam diskusi, kurangnya antusiasme saat kegiatan menulis, serta rendahnya inisiatif siswa dalam mengembangkan ide dan gagasan. Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi dalam diskusi, kurangnya antusiasme dan menulis, serta rendahnya inisiatif dalam mengembangkan ide dan gagasan. Lalu bagaimana cara saya dari PPT ini, bagaimana cara saya ini meningkatkan hasil belajar siswa itu menggunakan PBL tadi, problem based learning. Lalu ialah apa itu teks eksplanasi? Ya, teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, atau ilmiah secara logis dan sistematis, struktur. Lalu problem based learningnya adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah nyata sebagai sarana belajar. Lalu pengaruh terhadap literasi siswa ini ialah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis, mendorong siswa untuk menulis berdasarkan hasil eksplanasi, meningkatkan minat dan partisipasi siswa karena pembelajaran ini lebih bermakna. Siklus PTK, Kemis, MC Taggart. Ini ialah yang pertama itu ialah perencanaan. Kita harus merencanakan sesuatu ketika kita ingin hendak membuat sesuatu. Lalu yang kedua ini ialah tindakan atau actionnya, melaksanakan strategi tersebut dalam kelas. Setelah kita melakukan sebuah perencanaan, kita langsung melakukannya, mengaplikasikannya di dalam kelas tersebut. Lalu ialah observasi, yakni mengamati dan mengumpulkan data tentang proses dan hasil tindakan. Setelah kita melakukan perencanaan tadi, actionnya tadi, kita harus melakukan observasi, yakni mengumpulkan data tentang proses dan hasil tindakan. Lalu terakhir refleksi. Apa itu mengevaluasi hasil tindakan untuk menentukan perbaikan di siklus berikutnya. Lalu rencananya tindakan ini pertama perencanaan, yakni menyusun RPP dengan pendekatan PBL, ini problem based learning tadi. Yang kedua, selanjutnya menyediakan bahan ajar berupa video, foto, fenomena alam, misalnya banjir, letusan gunung. Lalu selanjutnya ialah tindakan. Pertama ini guru melaporkan masalah nyata, misalnya mengapa banjir secara sering terjadi di kota-kota.
Lalu yang kedua ini, fase kedua, siswa dibagi menjadi kelompok kecil, berdiskusi dan mencari informasi. Lalu selanjutnya siswa ini menulis teks eksplanan yang berdasarkan hasil diskusinya. Lalu guru dan siswa merefleksikan hasil kegiatan dan memberi umpan balik. Lalu untuk selanjutnya ialah observasi. Guru mencatat aktivitas siswa, keterlibatan dalam diskusi, dan kesesuaian tulisan dengan struktur eksplanasi. Lalu selanjutnya ialah refleksi. Hasil tulisan siswa ini masih banyak yang kurang mendalam, beberapa siswa masih pasif. Diperlukan penguatan pemahaman tentang struktur dan teks dari kelompok tersebut. Lalu untuk siklus kedua adalah tadi kan yang pertama, sekarang yang kedua. Yang kedua ialah perencanaan. Ini merevisi RPP dengan fokus pada penguatan pemahaman struktur teks eksplanasi, menyediakan panduan penulisan dan contoh teks eksplanasi yang baik. Lalu tindakannya ialah guru memaparkan masalah baru, misalnya bagaimana proses terjadinya gempa bumi. Lalu kelompok siswa didorong untuk mencari informasi dari internet atau buku. Siswa menulis eksplanasinya lebih lengkap dengan bimbingan format, presentasi hasil tulisan, umpan balik, dan perbaikan teks. Lalu observasinya lebih banyak siswa aktif berdiskusi. Tulisan siswa lebih sistematis dan sesuai terstruktur. Refleksi, terjadi peningkatan signifikan pada keterampilan menulis siswa, dan PBL terbukti membantu siswa memahami isi dan struktur teks eksplanasi. Lalu ada beberapa instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, wawancara, dan tes tertulis. Lalu kesimpulannya ialah yang dapat saya ambil, strategi problem based learning efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi siswa. Hal ini dibuktikan melalui peningkatan nilai rata-rata hasil menulis siswa dari prasiklus ke siklus 2. Lalu peningkatan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Lalu ialah dengan demikian penerapan PBL dapat dijadikan alternatif strategi pembelajaran menulis yang inovatif dan membangun keterampilan berpikir kritis serta kerjasama siswa. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.